Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, berjumpa kembali kepada saya di Kompas TV, dan kali ini saya akan berbicara tentang umat yang diberkati Allah. Dan saya percaya kita semuanya itu senang dan bersuka cita kalau kita diberkati oleh Allah. Saudara juga butuh diberkati oleh Allah, apalagi saya juga sangat butuh diberkati oleh Allah. Dan kita bisa melihat daripada satu peta kehidupan, bagaimana mereka itu bisa diberkati Allah. Dan oleh sebab itu saya mengambil daripada satu ayat di mana Yosua dalam kehidupannya diberkati oleh Allah. Tuhan memberkati Yosua di dalam Yosua 12 ayat yang pertama, di situ dikatakan, inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel yang negerinya diduduki mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit, dari sungai Arnon sampai gunung Hermon, serta seluruh Araba Yordan ke arah timur. Dan ayat yang ke-24 di situ dikatakan raja negeri Tirza 1. Jadi jumlah semua raja itu 31 orang. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus bisa melihat daripada raja-raja itu kumpulannya semuanya adalah 31 raja. Artinya Yosua menang di dalam peperangan adalah 31 kali. Itu adalah satu prestasi yang sangat amat luar biasa. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah berkata kepada Yosua, di dalam peta kehidupan daripada Yosua, Tuhan berjanji dan Tuhan mengingatkan. Tuhan berjanji memberkati dia, dan Tuhan mengingatkan daripada perjalanan mereka. Kita bisa melihat di dalam Yosua 1 ayat yang kedua. Dan di situ dikatakan, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada bangsa Israel. Di ayat yang ketiga di situ juga dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Haleluya, luar biasa sekali. Dan ayat yang kelima di situ dikatakan, seperti aku menyertai Musa, demikian kamu akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah janji Tuhan. Ini adalah janji Tuhan. Bahkan Tuhan akan menyertai Yosua. Tuhan sudah berkata, kamu akan menang. Dan kemudian apalagi? Di dalam perjalanan hidup, Tuhan juga berkata demikian. Dia mengingatkan kepada Yosua di dalam Yosua 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-8. Dan di situ dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, itu di ayat yang ke-7. Dan lalu dikatakan demikian, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Dan ayat yang ke-8 di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8 di situ dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berjanji, Tuhan mengingatkan. Nah, saya percaya umat Tuhan yang disayangi oleh Tuhan, umat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Saudara dan saya juga sudah tahu dan sudah mengerti Tuhan berjanji untuk memberkati kita. Tuhan berjanji dan mengingatkan kita di dalam perjalanan hidup kita. Pertanyaannya, apakah saudara diberkati Tuhan atau tidak? Apakah saudara mengingat daripada janji-janjinya atau tidak? Banyak daripada kita sudah tahu, sudah mengenal, bahkan sudah menghafal di dalam firman Tuhan. Namun ada satu hal, dan tidak ada berkat. Tidak ada perubahan hidup. Why? Kenapa itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita? Perlu kita koreksi kembali. Apakah kita itu sudah mengingat firman Tuhan? Apakah kita sudah bersama dengan Tuhan? Apakah kita sudah terus-menerus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam? Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau Tuhan sudah berjanji,
dia tetap akan memberkati. Kalau Tuhan sudah berjanji untuk berjanji mengingatkan kita, dia tetap akan mengingatkan kita. Oleh sebab itu kita bisa melihat setiap daripada perjalanan hidup kita, kalau kita itu salah, seakan-akan ada alarmnya. Karena apa? Saudara dan saya itu punya Tuhan. Kemarin saya kehilangan daripada satu tas. Sebelum saya kehilangan, saya sudah diingatkan oleh Tuhan. Lalu begitu saya pulang ke rumah, lalu saya itu kembali mencari tas saya, dan kemudian ternyata itu hilang. Lalu saya sudah terpikir, kehilangan saya ada di mana. Tuhan mengingatkan saya, Tuhan membuat saya itu mengerti. Sehingga saya terpikir, saya akan berhenti di sini, dan tas saya itu ada di mana. Lalu saya telepon mereka, dan benar, tas itu tetap ada dan disimpan oleh teman saya. Oleh sebab itu, Tuhan mengingatkan, dan Tuhan merimain daripada apa yang telah saya lupa. Saya percaya Tuhan akan mengingatkan dan berjanji juga kepada saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang perlu saudara ingat pada saat ini adalah bagaimana Yosua itu diberkati Tuhan dengan luar biasa. Yang pertama kita harus melihat Yosua memiliki iman, percaya dan dia bertindak. Sekali lagi saya katakan, Yosua memiliki iman, percaya dan bertindak. Iman itu berbicara dia percaya apa yang terjadi di depan itu adalah sesuatu yang baik. Karena dia bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu dia berjalan dan kemudian dia bertindak. Dia percaya, dia bertindak. Nah kita lihat di dalam Yosua 3 ayat 14. Di situ dikatakan ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Ayat yang ke-15 di situ dikatakan, segera sudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka di ayat yang ke-16, maka berhentilah air itu mengalir, dan seterusnya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, perhatikan, tangkap baik-baik daripada firman Tuhan ini. Di ayat yang ke-15 di situ dikatakan, pada saat Yosua bersama regunya, mereka itu berjalan menyeberangi sungai Yordan, dan pada saat itu sungai Yordan airnya masih mengalir. Namun apa yang terjadi? Pada saat mereka itu tahu, percaya dengan iman, mereka itu bergerak dan Tuhan berkata seberangi sungai Yordan, tetapi tidak ada jembatan sama sekali. Apa yang saudara ingin lakukan kalau tidak ada jembatan? Saudara mau buat perahu atau saudara mau membuat jembatan terlebih dahulu? Saya kira tidak. Apa yang dilakukan oleh Yosua ini yang perlu kita dan kita sama-sama pelajari. Yaitu satu, mereka itu berani mencelupkan kakinya ke sungai. Banyak orang daripada yang tidak memiliki iman berkata, tidak ada jalan, bagaimana kita bisa jalan? Tidak ada jembatan, bagaimana kita bisa berjalan? Dan lebih banyak lagi orang berkata, kamu mau mematikan saya. Selalu menyangkal dan menyangkal. Apa yang terjadi terhadap mereka? Mereka tidak menyangkal. Apa yang difirmankan Tuhan, maka firman ini mereka lakukan. Oleh sebab itu, para imam mulai mencelupkan kakinya. Dan pada saat itu juga mujizat terjadi. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, perlu saya ingatkan kembali, orang-orang yang imannya kuat itu adalah orang-orang bertindak dan mujizat terjadi. Tetapi orang-orang yang ragu selalu ingin melihat mujizat terlebih dahulu terjadi, baru mereka berani bertindak. Oleh sebab itu, mari kita menjadi orang yang memiliki iman, yang memiliki pengharapan ke depan yang lebih baik. Sehingga waktu kita mulai berjalan, maka suasana, segala sesuatu yang tidak baik akan berubah menjadi baik. Waktu engkau tidak ada jalan, akan berubah menjadi jalan-jalan baru di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Itu yang pertama, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang kedua berbicara tentang berani mengambil beban.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Yosua 6 ayat yang kedua di situ dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ayat yang ketujuh di situ dikatakan, dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Saudara, saya ingin ingatkan sekali lagi, berani mengambil beban. Saudara tidak mungkin dalam kehidupan, kalau tidak berani mengambil beban, maka kita tidak pernah dewasa. Orang-orang yang bertanda dia adalah dewasa, orang-orang yang berani mengambil beban. Orang yang lebih berani mengambil beban, maka kedewasaannya akan lebih cepat terjadi di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu pada saat di mana kita lihat Tuhan itu mulai menunjuk Yosua menjadi pemimpin. Apa yang dilakukan oleh Yosua? Yosua percaya pada Tuhan. Yosua percaya dia jalan tidak sendiri, dia berjalan bersama dengan Tuhan. Banyak sekali daripada kita begitu dikasih beban, mungkin yang terjadi adalah dikatakan tolak bala, dikatakan bukan saya, kamu aja. Kalau begitu dikasih beban pekerjaan, kamu aja. Kamu lebih cocok daripada saya. Tetapi kalau makan, mungkin tidak berkata begitu. Saya lebih cocok makan daripada kamu. Itu. Namun saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, perlu saudara lihat dengan baik. Bahwa yang kedua ini saya berbicara tentang berani mengambil beban. Artinya, jangan pernah di dalam kehidupan ini takut mengambil beban. Waktu kita mengambil beban, Tuhan ada beserta denganmu. Waktu kita mengambil beban, kita tahu mujizat itu pasti terjadi. Pada saat di mana tidak ada jalan, pasti kita akan melihat jalan yang baru. Saudara, yang kedua ini saya ingin berkata, ayo mari ambil beban. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat prospek ke depan. Perjalanan hidup ke depan jauh lebih baik daripada hari ini setelah Anda mendengar daripada firman Tuhan ini. Haleluya. Dan yang ketiga, yang bagian daripada terakhir, saya ingin sampaikan di tempat ini adalah berani memperbaiki kesalahan. Sekali lagi saya berkata, berani memperbaiki kesalahan. Banyak sekali orang tidak berani mengambil tindakan yang benar, yaitu memperbaiki kesalahan. Di dalam kehidupan manusia, jangan saudara dan saya itu munafik. Karena apa? Saya katakan, manusia itu sering salah. Namun apakah kita berani bertindak? Berani mengambil, memperbaiki daripada kesalahan kita. Nah, lihat kenapa Yosua diberkati Tuhan dengan luar biasa. Karena Yosua berani memperbaiki kesalahan. Tercatat di dalam Yosua 7 ayat yang kelima. Yosua 7 ayat yang kelima di situ dikatakan semua orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Nah, ini terlalu kecil, baru 36 orang. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. 36 orang itu tewas, mereka itu sudah menjerit kepada Tuhan. Padahal dulunya waktu mereka itu berperang dengan musuh, mereka musuh-musuh itu beribu-ribu itu meninggal. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam Yosua 7 ayat yang ke-19 di situ dikatakan, berkatalah Yosua kepada Akan anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Nah, saya akan baca lagi di ayat yang ke-20 di situ dikatakan, dan Akan itu menjawab Yosua dan berkata, benar akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ini satu tim daripada Yosua, yaitu Akan, dia berbuat dosa. Apa yang tidak boleh diambil oleh Akan, diambil. Tuhan sudah berkata, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Tetapi Akan melanggarnya.
Nah, waktu melanggar daripada aturan Tuhan, saya ingin ingatkan kembali, kehidupan kita bukan semakin baik, tetapi semakin kacau dan kemudian semakin tenggelam. Bahkan kita berdiri seperti tidak ada orang yang menolong kita. Perhatikan baik, kalau kita sudah pernah salah, kalau kita lakukan kesalahan, satu hal yang saya ingin ingatkan di tempat ini adalah berani memperbaiki kesalahan. Karena apa? Karena manusia cenderung bisa salah. Manusia itu tidak pernah sempurna. Perhatikan, apa yang menjadi kesalahan di dalam kehidupan saudara dan saya? Saya juga pernah salah. Saya berkata, saya selalu, kalau saya berjalan, kalau saya salah, saya minta ampun. Saya bertobat, saya kembali kepada jalan yang benar. Tetapi selama bertahun-tahun, ada juga kesilapan. Di mana saya menafsirkan ini salah, dan kemudian saya perbaikinya. Di dalam keluarga, waktu saya mendidik anak, belum tentu semuanya baik, tetapi saya tetap usahakan saya hidup dan ada di dalam firman Tuhan. Supaya apa? Supaya tidak salah. Waktu saya di dalam pekerjaan, apa yang terjadi? Saya selalu berpikir kebaikan orang. Supaya apa? Supaya semuanya baik, sehingga terhindar daripada kesalahan. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, saya ingin ingatkan kembali. Nah, bagian daripada yang terakhir ini, perhatikan, saya sudah berbicara. Yang pertama, itu adalah iman, percaya, bertindak. Jadi kalau saudara itu percaya kepada Tuhan, maka bangkitkan imanmu. Karena waktu kita ada, iman kita ke depan penuh dengan pengharapan. Bukan ada yang negatif, tetapi selalu ada yang positif. Maka waktu kita percaya, bertindaklah. Jangan tunggu lagi. Hari ini saudara dan saya itu bisa berjumpa di Kompas TV. Maka ini adalah jodoh. Kalau saudara percaya, bertindaklah sesuai dengan iman. Dan semuanya ada terjadi perubahan. Dan yang kedua, saya berkata, berani mengambil beban. Jangan takut mengambil beban, karena beban itu akan membuat engkau jauh lebih cepat dewasanya. Waktu ada masalah datang, jangan pernah takut kepada masalah. Karena waktu engkau ada bersama dengan Tuhan, masalah akan mundur, masalah akan kalah, dan kita adalah pemenangnya. Dan yang ketiga, saya pesan di sini adalah berani memperbaiki kesalahan. Karena waktu memperbaiki kesalahan, maka semuanya ada fenomena yang baru lagi. Ada sesuatu yang baru lagi. Dan waktu kita memperbaiki kesalahan, maka banyak sekali orang menilai diri kita jauh lebih baik. Nilai hidup kita jauh lebih tinggi. Ingat, saya akan landasi daripada satu ayat. Di dalam Yosua 1 ayat 8 di situ dikatakan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, perhatikan baik. Waktu kita mengingat firman Tuhan, kalau kita hati-hati dan tetap ikut di dalam firman Tuhan, hari ini Tuhan sudah mengatakan kepada saudara bahwa perjalananmu, perjalanan saya, itu ada keberhasilan. Perjalanan saudara, perjalanan saya, ada keberuntungan. Saya percaya di dalam kehidupan kita, semuanya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, yang mengikuti daripada siaran Kompas ini, saya ingin ingatkan, hari ini kita ditakdirkan keberhasilan, keberuntungan itu terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.